yang ada di LKPD bagaimana, kemudian syaratnya bagaimana, dan langkah apa yang kita persiapkan untuk menyusun LKPD. Silakan nanti diperhatikan sebaik-baiknya. Jadi mungkin tidak semua nanti Ibu akan bacakan, silahkan dibaca sendiri. Nanti kalau ada yang kurang paham silahkan ditanya. Ya. Oke, jadi nanti ada setelah tayangan pengertian dan bentuk-bentuk dan seterusnya, nanti ada contoh LKPD yang akan Ibu paparkan juga. Nah, kemudian terakhir, ya, yang ketiga adalah kalian masing-masing kelompok memilih materi pokok apa yang salah satu konsep atau prinsipnya akan kalian buatkan LKPD sebagai tugas yang keempat. Ya. Baik, semua dalam keadaan sehat. Ini sampai pukul 2:18 masih ada 7 orang yang belum bergabung. Ya, jadi kelompok 1 belum ada yang bergabung, kelompok 2 ada 2 orang yang bergabung, dan kelompok 2 ada 2 orang yang belum bergabung, hanya Laila yang sudah bergabung. Kemudian kelompok 5 dan kelompok 7 masih ada 1 orang yang belum bergabung. Ya. Kelompok 1 sama sekali belum ada yang bergabung di ruang ini. Mudah-mudahan di perjalanan nanti mereka segera bergabung. Perhatikan tayangan, Ibu akan share screen-nya. Sudah terlihat tayangannya? Sudah, Bu. Ya. Nah, jadi yang akan kita bahas saat ini, LKPD itu mengikuti pengertian LKPD, kemudian bentuk-bentuk LKPD, manfaatnya apa, kita menggunakan media lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian unsur-unsur apa saja yang harus ada di LKPD, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi agar LKPD yang kita buat itu bagus, ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah penyusunannya, kemudian yang terakhir nanti akan Ibu akan coba. Baik, nah, jadi pengertian LKPD ini ada beberapa pengertian yang disampaikan berdasarkan Permendikbud. Yang pertama, bahwa lembar kerja peserta didik itu menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 menyebutkan bahwa LKPD adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Jadi lembaran atau kertas ya, kertas itu isinya adalah tugas, dan tugas itu harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian menurut Prastowo, LKPD merupakan bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang bisa berisi materi, bisa ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai, ya, mengacu pada KD yang harus dicapai. Kemudian menurut Isfadilah dikatakan LKPD merupakan kumpulan dari lembaran yang berisi kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertian menurut beberapa ahli seperti ini. Dari pengertian-pengertian ini kami menyimpulkan bahwa lembar kerja peserta didik itu dapat disimpulkan merupakan kumpulan lembaran yang berisi ringkasan materi, petunjuk serta langkah-langkah kegiatan dari suatu tugas atau kegiatan yang harus dikerjakan oleh peserta didik dan mengacu pada KD yang harus dicapai. Jadi kumpulan lembaran atau kerja, jadi lembaran-lembaran atau kertas-kertas berisi isinya
Mungkin ada ringkasan materi, kemudian ada petunjuk serta langkah-langkah kegiatan dari suatu tugas ya, atau kegiatan yang harus dikerjakan oleh peserta didik dan tugas itu mengacu pada KD yang harus dicapai. Nah, kemudian ada beberapa bentuk LKPD, ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama, LKPD yang membantu peserta didik menemukan. Nah, jadi menemukan. Jadi membantu, yang dibantu siapa? Peserta didik. Nah, membantu apa? Menemukan. Apa yang ditemukan? Konsep atau prinsip. Konsep itu berkaitan dengan definisi atau pengertian-pengertian. Kemudian kalau prinsip itu biasanya berkaitan dengan mungkin rumus, sifat-sifat atau teorema. Jadi di sini konsepnya bukan dipaparkan, diberikan begitu saja, tapi ditemukan. Nah, bagaimana menemukannya? Nah, untuk konsep, biasanya untuk menemukan konsep itu ilustrasinya adalah contoh dan bukan contoh. Nah, dari contoh-contoh itu diarahkan siswa bisa menemukan konsep. Misalnya mau menemukan konsep apa sih itu persamaan linier satu variabel, apa yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel, apa yang dimaksud dengan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Jadi pengertiannya apa pengertian dari persamaan linier satu variabel. Nah, itu kan bisa melalui dari contoh dan bukan contoh. Nah, dari contoh nanti kemudian diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan atau membimbing siswa untuk menemukan pengertian dari persamaan linier satu variabel. Kemudian LKPD bentuk yang kedua, ini membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Nah, jadi kalau ini menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, biasanya ini untuk menemukan suatu prinsip atau sifat-sifat, biasanya dari pengertian-pengertian, kemudian kita bisa menemukan sifat yang ada di situ. Kemudian LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Kemudian ada LKPD yang berfungsi sebagai penguatan. Nah, penguatan ini biasanya soal-soal latihan, ya, soal-soal latihan. Kalau penuntun belajar seperti yang sebelah ini kan ada ilustrasi di sini ya. Ini adalah contoh dari LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Nah, ini untuk menuntun siswa, ini biasanya untuk SD ini ya, untuk SD mungkin SMP juga bisa, SMP kelas 7 memahami tentang untuk menjelaskan mereka bisa mengerti atau bisa mengilustrasikan bahwa pecahan itu apa, bilangan pecahan itu apa. Jadi di sini mengarahkan siswa untuk mendalami tentang pecahan seperti ini. Jadi ada gambar-gambar daerah lingkaran, kemudian dibagi-bagi, ada yang dibagi 5, dibagi 12, dan 15, 12, dan seterusnya. Kemudian selain mengilustrasikan pecahan, ya kan, ini bisa digunakan untuk pemahaman pecahan senilai. Itu pecahan senilai, pengertian pecahan senilai itu apa, kemudian bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Bisa seperti ini. Nah, ditambahkan pertanyaan aja kalau misalnya ini LKPD ini digunakan untuk dikerjakan langsung oleh siswa tanpa dituntun oleh guru. Nah, kalau ini adalah sebagai penuntun belajar, jadi sambil memperhatikan gambar ini, gurunya bicara, menjelaskan. Ya, ada tanya jawab seperti ini. Oke, coba pada gambar yang pertama ini, nah, yang daerah lingkaran ini dibagi menjadi berapa, yang diarsir ada berapa bagian, maka ini gambar ini mengilustrasikan atau menggambarkan pecahan 2/5. Dan yang ini diarsir menggambarkan pecahan 6/12. Nah, kalau kita lihat daerah yang diarsir itu luasnya sama. Nah,
kemudian dilanjutkan. Kalau yang ini daerah lingkaran dibagi berapa, kemudian yang diarsip berapa dan seterusnya. Adalah LKPD sebagai penuntun belajar. Jadi lembaran yang digunakan sebagai penuntun belajar. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya Bu mau bertanya terkait yang bentuk-bentuk yang ketiga sama keempat, yang penguatan sama petunjuk praktikum itu kayak ya. Contohnya petunjuk yang keempat dan yang ketiga sama yang keempat, penguatan yang ketiga kan barusan saya jelaskan. Ini contohnya seperti ini sebagai penuntun belajar. Yang keempat sama keempatnya, yang penguatan itu LKPD yang berfungsi sebagai penguatan, ini biasanya LKPD ini berisikan lembaran-lembaran yang berisikan soal-soal atau ya soal-soal yang berkaitan dengan konsep atau prinsip yang sudah dipelajari. Jadi untuk menguatkan ya, bahwa konsep dan prinsip yang sudah didapat itu lebih dipahami oleh siswa, maka ditambahkan dengan soal latihan. Nah, kemudian LKPD sebagai petunjuk praktikum itu ya, nah, biasanya kalau di matematika jarang sekali, tapi ada juga sih, tapi jarang seperti ini. Untuk menemukan luas daerah persegi panjang. Jadi nanti ada alat peraganya. Nah, kemudian alat peraga itu, bagaimana cara menggunakan alat peraga itu? Nah, jadi kalau untuk menemukan luas daerah persegi panjang, biasanya ada beberapa bangun yang berbentuk datar berbentuk persegi panjang, kemudian ada disiapkan di situ persegi-persegi satuan, dan anak-anak di LKPD tulisan, ada persegi panjang satu, susunlah persegi-persegi atau tempelkan persegi-persegi pada persegi panjang satu sampai penuh atau sampai daerah persegi itu tertutup semua. Ada berapa persegi yang menutup persegi panjang tersebut. Kemudian ada sisi panjangnya, ada berapa persekian dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi petunjuk. Jadi biasanya kalau LKPD ini sebagai petunjuk praktikum, selain lembaran LKPD itu ada alat dan bahan yang digunakan untuk itu. Jadi ada yang dikerjakan. Ya. Jadi keterampilan tangannya ada selain kalau di matematika ya, selain lembaran itu ada yang dikerjakan. Jadi seperti kalau di kimia, misalnya belajar kimia, belajar biologi, kan untuk menemukan sesuatu kan ada praktikumnya. Nah, praktikum itu ada petunjuknya. Nah, petunjuk itu yang harus dilakukan siswa sehingga tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran itu bisa. Kalau di matematika biasanya kalau di SD, di SMP, di masih misalnya menemukan luas permukaan bola. Nanti ada bola, ada tabung, kemudian bola dan tabung bagaimana ukurannya yang harus mana, kemudian mungkin tabungnya itu dililitin dengan tali, nah bisa begitu ya, dan talinya suruh buka, suruh pindahkan ke melilitkan ke bola, atau dari dililitkan di bola, suruh melepas, suruh melilitkan di tabung. Nah, seperti itu. Oke, tadi barusan siapa yang bertanya? Saya Bu, Irma Rahmani. Ya, jangan sebut saya nggak lihat mukamu, soalnya saya kan ya, sebut nama. Irma Rahmani. Irma Rahmani ya. Paham Irma? Paham? Punya bayangan? Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita lanjut. Tapi khusus untuk tugas keempat ini kami tim pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran mengarahkan kalian hanya membuat LKPD untuk latihan, membuat LKPD untuk yang pertama ini. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep atau prinsip. Jadi khusus untuk tugas kalian adalah membuat LKPD bentuk yang pertama, bukan bentuk-bentuk yang berikutnya. Meskipun ada 5 bentuk, kami menetapkan bahwa LKPD yang kalian buat adalah LKPD bentuk yang pertama. Itu LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep atau prinsip. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Sekarang lanjut ke manfaat dari LKPD itu apa? Nah, di sini ada beberapa manfaat. Ada
ada 6 manfaat. Silakan dibaca sendiri. Silakan dibaca, saya kasih waktu 5 menit, kemudian kalau tidak mengerti silakan ditanyakan. Sudah cukup membacanya? Halo? Sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Silakan sebut nama yang bertanya ya. Siapa namanya? Nama saya Ira, Bu, dari kelompok 2. Ya. Kalau LKPD untuk menemukan konsep dan prinsip ini efektifnya dikerjakan oleh siswa itu secara berkelompok dengan cara berdiskusi dengan teman atau individual, Bu? Nah, biasanya kalau untuk menemukan konsep dan prinsip itu dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalau untuk penguatan, ya tadi ada penguatan, terus bentuk yang keempat itu biasanya dikerjakan mandiri. Jadi kalau efektifnya kalau yang bentuk pertama itu dengan dikerjakan secara kelompok, gitu. Ya, bagaimana kerja sama antar kelompok dan seterusnya ketika kan saat guru berkeliling itu kan tidak terlalu banyak yang didatangi. Ada yang lain? Kalau dipandang cukup, itu lanjutkan ke setelah manfaat tadi adalah unsur-unsur LKPD. Nah, ini unsur-unsur LKPD menurut Prastowo ini ada 6 unsur, yaitu ada judul, ada petunjuk belajar, ada kompetensi dasar yang akan dicapai, kemudian informasi pendukung, langkah kerja, dan penilaian.
Sedangkan menurut Widiantini ada 11 unsur. Ada judul, kemudian ditambahkan di sini ada mata pelajaran, semester, tempat, kemudian petunjuk belajar juga ada, KD-nya juga ada, sama ini tambahkan ada indikator, informasi pendukung sama ada, kemudian ada alat dan bahan. Nah, tetapi alat dan bahan ini sepertinya kita semua LKPD harus menginformasikan ada alat dan bahan. Kemudian ada langkah kerja, kemudian penilaian. Ya, ada penilaian, jadi penilaian ada, langkah kerja ada. Jadi alat dan bahan ini sebenarnya kalau diperlukan, jadi bersifat tentatif. Kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan juga ke apa-apa. Kemudian dari pendapat ini, maka kami tim meringkas dan menambah sebenarnya unsur-unsur dalam LKPD yang menurut kami tim pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran matematika, judul harus ada, KD-nya juga harus ada, karena KD ini sebagai petunjuk untuk kita membuat kemana sih tujuannya apa. Jadi di sini kita tambahkan ada kelas dan semester, kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan mengerjakan LKPD tersebut. Di skopnya kecil, di sini kan kalau hanya KD saja kan luas sekali, banyak nanti konsep materi yang harus dipelajari untuk agar siswa bisa mencapai kompetensi dasar. Kita hanya menetapkan tujuan dari kompetensi dasar ini, diuraikan lagi tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu di sini artinya adalah alokasi waktu yang kita siapkan atau kita sediakan untuk mengerjakan LKPD. Kemudian petunjuk belajarnya ada, informasi pendukung atau mungkin pengetahuan prasyarat. Ini ada, alat dan bahan juga ada, tapi sifatnya seperti ini. Langkah-langkah dan penilaian. Jadi ada 10 komponen, tapi dari 10 komponen ini, unsur yang kedua dan ketiga ini dapat ditiadakan dan tidak usah ditulis jika LKPD ini berfungsi sebagai lampiran RPP. Jadi lampiran RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau LKPD ini sebagai yang akan digunakan ya pada pembelajaran yang disusun di RPP, maka 2 dan 3 tidak perlu dituliskan karena 2 dan 3 ini sudah dituliskan di RPP ini. Jadi kompetensi dasar itu sudah di RPP, kemudian kelas dan semester juga harus identitas RPP ada. Kemudian tujuan pembelajaran apa enggak ada di RPP? Ada. Tapi kan belum tentu semua tujuan pembelajaran yang dituliskan di RPP itu akan dibuatkan LKPD-nya. Nah, sehingga di LKPD-nya harus dituliskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan konsep apa atau prinsip apa yang ditemukan di LKPD. Dan juga unsur yang ke-7 dan unsur yang ke-8, ini dan ke-8, kalau memang tidak ada informasi pendukung atau pengetahuan prasyarat yang akan dituliskan di LKPD, ya tidak usah dituliskan. Nah, kemudian alat dan bahan, memang kalau untuk mengerjakan LKPD tidak perlu alat dan bahan, ya tidak usah dituliskan. Nah, karena itu kita katakan bahwa unsur ke-7 dan ke-8 ini bersifat tentatif. Untuk tugas keempat ini, ya, jadi nanti Anda gunakan unsur-unsur yang tim pengampu mata kuliah paparkan ini. Ya. Oke. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 tetap harus kalian tuliskan karena kan Anda nomor RPP. Tapi untuk unsur ke-7 dan 8 tentatif sesuai dengan apakah LKPD Anda memerlukan informasi pendukung atau tidak. Kalau tidak, ya nggak usah dituliskan. Kemudian kalau kita memerlukan alat dan bahan karena tidak ada yang dipraktikkan yang harus diutak-atik oleh siswa, juga boleh tidak usah dituliskan. Oke, paham? Di unsur-unsur LKPD, atau ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silahkan sebut nama dan
sampaikan apa pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Silakan sebut nama dan kelompoknya. Melinia Putri Pratama dari kelompok 9. Ya, silakan Meli. Untuk unsur-unsur yang terakhir yakni penilaian Niki, Bu, bagaimana kita buat sistem penilaian untuk LKPD Niki? Iya, artinya penilaian di sini di LKPD itu diberikan soal ya, ada soal itu berkaitan dengan konsep atau prinsip yang ditemukan di LKPD tersebut. Nah, nanti coba perhatikan di contohnya. Ya. Jadi penilaian ini artinya adalah untuk menilai apakah betul siswa itu betul-betul memahami, sudah mengerti betul dengan konsep atau prinsip yang ditemukan sehingga diberikan soal untuk dikerjakan. Nanti lihat di contoh ya, untuk lebih jelasnya Meli. Gitu. Mungkin ada yang lainnya mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa nama? Kelompok berapa? Satria dari kelompok 3. Ya, Mintanya terkait alokasi waktunya kan di RPP itu ada rencananya untuk beberapa pertemuan. Nah, untuk RPP yang kita bikinnya itu untuk satu pertemuan saja, Bu. Bukan. Jadi alokasi begini. Di RPP itu mungkin satu RPP itu kan bisa dibuat beberapa pertemuan ya. Satu RPP itu biasanya kalau guru membuat untuk satu KD itu dalam satu RPP. Nah, satu KD itu biasanya ada beberapa pertemuan. Ya, minimal ada 2 atau 3 pertemuan. Nah, kemudian di satu pertemuan itu kan tidak hanya mempelajari satu konsep atau satu prinsip saja kan, ada beberapa konsep atau prinsip. Nah, ini media LKPD saja, ada media yang lain. Nah, maka alokasi waktu yang dituliskan di LKPD itu adalah alokasi waktu untuk mengerjakan LKPD. Jadi biasanya waktunya tidak pernah berkisar antara 15 sampai 30 menit, tergantung bagaimana keluasan konsep atau prinsip yang dibahas. Jadi kalau misalnya pertemuannya 3 kali 40 menit, di LKPD-nya bukan berarti alokasi waktunya 3 kali 40 menit, tapi sebagian dari pertemuan itu dialokasikan waktunya untuk mengerjakan LKPD. Alokasi waktunya yaitu itu tadi berkisar antara 15 sampai 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Kan yang lain-lainnya kan guru mungkin menggunakan media yang lainnya atau mungkin tanya jawab tanpa media, ada tanya jawab dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dipahami Satria? Ya, Bu, bisa, Bu, makasih. Tuh, sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana syarat unsur LKPD? Ada 3 syarat di sini. Syarat yang pertama adalah syarat didaktik. Ya, syarat didaktiknya di sini ada 5, yaitu mengajak peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik sesuai dengan ciri-ciri kurikulum 2013 sesuai dengan K13. Jadi variasi stimulus rangsangan ya. Rangsangan sehingga siswa para peserta didik itu bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang diminta untuk dikerjakan di LKPD. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, emosional, moral, dan estetika pada diri peserta didik. Kemudian syarat didaktik yang kelima,
pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi peserta didik. Nah, jadi pengalaman belajarnya ini ditentukan apa sih tujuan pengembangan pribadi peserta didik, tingkat intelektualnya bagaimana, emosionalnya bagaimana, dan sebagainya. Maka ditentukan oleh materi bahan ajar. Nah, jadi ditentukan oleh tujuan. Jadi kita melaksanakan pembelajaran itu kan disesuaikan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat konstruksi. Jadi bagaimana kita mengkonstruksi LKPD yang baik. Ini ada 11 syarat, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik. Jadi ini LKPD mau dikerjakan oleh siapa? Oleh anak SD, oleh anak SMP, atau anak SMA. Tapi untuk kalian nanti membuatnya sesuai dengan materinya untuk kelas berapa. Nah, untuk tugas 4 ini kalian nanti mendapatkan materi kelas berapa nanti di akhir pertemuan nanti kalian akan mendapatkan atau memilih materi mana yang materinya adalah materi kelas 7 kayaknya ya, kelas 7. Tugas 3 kemarin kan kelas 11, diputar nanti kelas 7. Kemudian menggunakan struktur kalimat yang jelas. Jadi kalimatnya jelas, tidak ambigu, tidak menimbulkan banyak penafsiran. Kemudian taat urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi mana yang harus dipelajari terlebih dahulu, utamanya karena matematik ini kan hierarkis ya. Jadi biasanya konsep-konsep itu antara konsep satu ada kaitannya dengan konsep yang lainnya, maka harus kita urutkan secara hierarkis. Mana yang perlu dipelajari dulu itu harus dipelajari. Nah, kemudian menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka. Jadi pertanyaan yang jawab banyak gitu ya. Jadi banyak jawaban atau jawabannya susah dijawab. Misalnya kalau habis kasih ilustrasi gambar, ada gambar, kemudian dari gambar tersebut apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, susah sekali, banyak sekali yang harus disimpulkan ya. Tidak ada tuntunan yang lainnya. Kemudian yang kelima, tidak mengacu pada sumber di luar kemampuan keterbataan peserta didik. Yang keenam dan ke-11 dan seterusnya coba dibaca sendiri. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan.
Oke, sudah? Ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan syarat ketiga. Syarat yang ketiga penyusunan LKPD adalah syarat teknis. Di sini ada 3, yaitu syaratnya tulisan, gambar, dan tampilan. Nah, syarat teknisnya tulisan itu bisa menggunakan huruf cetak, menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, menggunakan kalimat pendek, menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawabannya, kemudian perbandingan huruf dan gambar harus serasi. Jadi kalau hurufnya kecil-kecil, gambarnya besar, atau hurufnya besar-besar, gambarnya kecil sekali, nah itu kurang sesuai. Kemudian gambar, yakni menggunakan gambar yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif. Kemudian tampilannya, kombinasi yang sesuai antara gambar dan tulisan yang dapat menarik minat dan tidak membosankan peserta didik. Jadi itulah syarat penyusunan LKPD. Ada 3 syarat, yaitu syarat didaktik, kemudian syarat tadi yang kedua adalah syarat konstruksinya, kemudian yang ketiga adalah syarat teknisnya. Kemudian langkah-langkah penyusunannya, langkah-langkahnya pertama melakukan analisis kurikulum, kemudian menyusun peta kebutuhan LKPD, menentukan judul-judul LKPD. Nah, mungkin yang pertama dan yang kedua ini mungkin tidak perlu kalian lakukan karena tidak perlu melakukan analisis kurikulum ya. Jadi nanti kan sudah disiapkan materi dan tadinya sudah kami siapkan, jadi cukup kalian masing-masing kelompok menentukan judul LKPD-nya apa. Judul ini misalnya sesuai dengan tujuan dari pembelajarannya atau tujuan mengerjakan LKPD itu untuk apa. Kemudian kalau sudah menentukan judul dan judul ini ditentukan karena tujuannya sesuai dengan tujuannya ini disesuaikan dengan KD-nya apa, kemudian untuk mencapai KD itu materi apa yang sesuai. Di sini penulisan LKPD nanti merumuskan kompetensi dasar, ini sudah ada rumusannya, tinggal nyalin. Kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah menentukan alat penilaian, kemudian memperhatikan struktur LKPD. Ya, jadi minimal ada 6 unsur di sini. Ya, jadi unsur itu ada bentuk, ada judul, ada petunjuk, kemudian ada kompetensi, ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kerja serta penilaian. Ya, itu perhatikan unsur-unsur yang ada yang diungkapkan oleh tim ya. Jadi catatan dari tim tadi unsur-unsurnya ada 10, tapi dari 10 ini ada 2 yang boleh tidak Anda tuliskan, yaitu unsur ke-7 dan unsur ke-8 gitu sampai setelah unsur ke-7 dan ke-8. Kemudian langkah-langkah ini menyusun materi bergantung pada tadi yang akan dicapai. Materi dapat berupa informasi pendukung, gambaran umum, ruang lingkup substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku, majalah, internet, dan jurnal penelitian. Kemudian menunjukkan referensi yang digunakan dalam LKPD. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita masuk ke memperhatikan contoh dari LKPD. Tidak ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Oke, mari kita ke contoh. Nah, ini referensi yang kami gunakan ya untuk membuat tayangan ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu langsung ke contoh. Ibu stop sharingnya dari sini, ganti ke yang lainnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita
Kita lanjut ke contoh. Ibu. Contoh ya, oke, supaya nanti ya contoh mungkin sebentar Ibu belum buka file contoh. Bisa terlihat? Dia bisa, Bu. Di lembar kerja peserta didik. Jadi judulnya luas permukaan balok dan kubus. Nah, di sini ini ada identitas yang harus dituliskan oleh yang mengerjakan LKPD. Nah, ini LKPD nantinya dikerjakan secara berkelompok. Ya, jadi ada kelas, ada kelompok, nama-nama kelompok. Kemudian judulnya sudah, kemudian kita lihat unsur berikutnya, ini KD-nya. KD, kelas, dan semesternya berada di sini. Jadi materi yang disajikan dalam LKPD ini adalah bagian dari materi bangun ruang sisi datar. Kan luas permukaan balok dan kubus kan tadi ya. Jadi bagian dari materi bangun ruang sisi datar yang disajikan di kelas 10 semester 2. Sesuai kurikulum 2013 atau 2013, materi ini dipelajari untuk menunjang tercapainya KD 3.9 ini bunyinya, dan KD 4.9 ini bunyinya. Ya, jadi nomornya kok mulai dari 3, ya ini KD 3.9 ini adalah KD yang berkaitan dengan KI 3. Kemudian KD 49 berarti yang berkaitan dengan KI 4. Jadi informasi sederhana bahwa di K13 itu ada KI, kompetensi intinya itu ada 4, KI 1 berkaitan dengan berkaitan dengan aspek Ibu susah sekali mau menyebutkan. KI 2 berkaitan dengan sikap, ya, KI 1 berkaitan dengan keyakinan kita, Kemudian KI 3 berkaitan dengan aspek kognitif, pengetahuan. Kemudian KI 4 berkaitan dengan aspek keterampilan. Maka di sini kan biasanya menyelesaikan, kemudian menggunakan pengetahuan yang sudah didapatkan ketika untuk masalah-masalah yang berkaitan. Nah, jadi LKPD ini digunakan untuk mempelajari atau materi yang mendukung tercapainya ini. Luas permukaan balok dan kubus. Kalau di sini kan luas sekali membedakan menentukan luas permukaan. Kan banyak kan dibangun ruang sisi datar yang dipelajari. Tapi hanya yang kecil saja yang dibuatkan LKPD-nya di sini. Kemudian unsur berikutnya ini adalah tujuan pembelajaran dan alokasi waktu. Jadi pembelajarannya ini
setelah menyelesaikan LKPD ini siswa dapat menemukan, jadi menemukan apa yang ditemukan, rumus luas permukaan, karena LKPD ini kan salah satu bentuk LKPD yang pertama tadi kan membimbing atau menuntun siswa menemukan sesuatu kan, maka punya tujuan pembelajarannya tidak bisa hanya menuliskan, menyebutkan, tidak bisa, tapi harus ya menemukan apa yang ditemukan, rumus permukaan balok dan kubus. Nah, setelah menemukan rumus permukaan balok dan kubus, bisa menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas balok dan kubus. Nah, jadi penilaiannya yaitu nanti bentuknya kan ada soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Kemudian untuk menyelesaikan LKPD ini kita siapkan waktu 30 menit. Kenapa 30 menit? Ya di sini karena ada dua tujuan, menemukan rumus dan menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah. Jadi mungkin di pembelajaran di pertemuan itu RPP-nya bukan hanya menemukan luas permukaan kubus dan balok, mungkin ada lagi tujuan pembelajaran yang lainnya. Yang untuk ini hanya 30. Berikutnya, nah unsur berikutnya petunjuk penggunaan LKPD. Oke. Ya, petunjuknya ini, nah nanti akan dibaca sekarang secara cepat, nanti juga silakan dibaca. Mungkin sudah di-upload oleh Miss Ratih di daringnya, coba dicek, ditengok daringnya kayaknya sudah ada. Sudah ada ya Miss ya? Iya sudah Bu. Ada Bu, Iya. tapi sudah ada. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada informasi pendukung. Informasi pendukungnya ini berupa bukan pengetahuan prasyarat, ini berupa, nah ini permasalahan ya. Ini ada Doraemon, si Doraemon mau ngasih kado ke Nobita, kadonya ada dua bentuk, ada berbentuk kubus, ada berbentuk balok. Nah, masing-masing kubus dan baloknya Nobita sudah punya ukuran. Nah, Nobita kebingungan berapa banyak karton yang harus saya perlukan ya, berapa luas permukaan karton yang harus disediakan sehingga dua kado ini bisa terbentuk. Nah, Nah, untuk bisa membantu Doraemon, maka kalian anak-anak harus mempelajari menemukan bagaimana menghitung luas permukaan balok dan kubus. Nah, supaya bisa menghitung luas permukaan balok dan kubus, kita harus bisa menemukan bagaimana rumus luas permukaan balok dan kubus. Ini. Nah, untuk menemukan rumus luas permukaan balok, perhatikan gambar dan lengkapi pernyataan di bawah gambar. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sebelum masuk ke kegiatan apa yang harus dilakukan, ada beberapa informasi pendukung seperti ini. Baik, nah ini ada ilustrasi gambarnya ya harus disesuaikan. Jangan gambarnya terlalu besar, nanti tulisannya kecil. Nah di sini kita ya. Dan oke, sekarang coba kita perhatikan ada gambar di sini. Ini gambar balok, ini gambar jaring-jaring balok tersebut. Jadi kalau balok ini dibuka, dipotong beberapa rusuknya akan terbuka membentuk bangun datar. Tapi bangun datar ini tersusun dari 6 persegi panjang. Nah dari gambar gini, terus pertanyaannya jangan terbuka. Pertanyaan terbuka dari gambar jaring-jaring di atas. Apakah kamu menemukan rumus luas permukaan balok? Nah, siswanya bingung gimana cara menemukannya ya. Jadi pertanyaannya terlalu terbuka, apalagi pertanyaan gini. Dari gambar jaring-jaring balok tersebut, tuliskan rumus luas permukaan balok. Supaya nggak bingung apa, kita tuntun, ya, kita beri pertanyaan yang menuntun atau membimbing siswa, sehingga siswa dapat menemukan rumus tersebut di sini. Jadi mulai dari banyak sisi pada balok di atas ada berapa? Coba dijawab, ada berapa? Pura-puranya kalian siswa SMP kelas 8. Ada berapa banyak sisinya? 6. Oke, betul. Jadi, apakah semua sisi pada balok di atas kongruen? Tidak. Kalau tidak,
pasangan sisi balok yang kongruen ada berapa? Ada berapa pasang sisi balok yang kongruen? 3. Oke, baik, yaitu sisi mana dengan sisi mana yang kongruen? Sisi mana saja? 1 dengan 2. Dengan dua. Terus? Iya. Oke, 1 dan 2, sisi 3 dan 4, sisi 5 kongruen dengan sisi 6. Siapa yang di sini kan? Mungkin ini tempatnya kurang, kalau tempatnya kurang di enter nanti terus ada lagi di bawahnya. Nah, kemudian petunjuk berikutnya, urutan berikutnya, misalkan ruas garis KL itu ini merupakan rusuk panjang balok dan ukuran dari KL itu adalah P. Kemudian ruas garis LM, ini notasi ruas garis ya, ada garis. Ruas garis LM itu merupakan rusuk lebarnya dan ukurannya adalah L, dan ruas garis LP adalah rusuk tinggi balok dan ukurannya adalah T. Maka kita bisa memperoleh panjang balok, itu panjangnya balok sama dengan, nah, kalau ini melambangkan panjang ya, panjang ruas garis KL tadi. Jadi kalau menyatakan ukuran panjang, tapi di atasnya tidak perlu ada garisnya. Berarti KL sama dengan MN sama dengan siapa lagi? Sama dengan R. Perhatikan gambar dengan OP. OP. Iya, sama dengan OP dan R. I sama dengan di sini terakhir E. Sama dengan siapa? Sama dengan E. Kemudian lebar balok sama dengan LM. KN sama dengan siapa lagi? OR. sama dengan OR sama dengan I sama dengan L. Nah, tingginya balok sama dengan, ya, ini sama dengan tingginya balok sama dengan LP, KO, MI dan ya, sama dengan sama dengan E. Ya, nah, dengan memperhatikan gambar jaring-jaring balok dan informasi di atas, dapat ditentukan luas sisi 1 sama dengan luas sisi berapa? Tadi kan berdasarkan jawab nih, sisi 1 sama dengan luas sisi 2. Ya kan, dengan memperhatikan gambar ini juga, luas sisi 1 itu sama dengan luas sisi 2 sama dengan P kali L. Ya kan? Kan ukuran panjang kali ukuran lebar balok. Kemudian luas sisi 3 sama dengan luas sisi berapa? 4. Sama dengan apa kali apa? Kali R. L kali T. L kali apa? L kali T ya. Luas sisi 4, luas sisi 5 sama dengan luas sisi berapa? 6 ya kan, sisi 4 sama dengan luas sisi 6 sama dengan apa kali apa? Panjang Kali tinggi. Panjang F. P kali P kali T. Oke. Nah, jumlah luas ke-6 sisi pada balok itulah yang disebut dengan luas permukaan balok. Nah, jadi jumlah luas ke-6 sisi balok itulah yang disebut dengan luas permukaan balok. Maka luas permukaan balok sama dengan, nah ini ya, kan ada sisi-sisinya kan ada 1, 2, 3, sampai 6 kan, maka luas permukaan balok sama dengan luas sisi 1, kita singkat dengan L1 dalam kurung ditambah L2 tambah L3 dan seterusnya. Kemudian berikutnya di sini juga bisa diisi dengan titik-titik juga bisa, atau ini masih diisi begini, kemudian yang di sini begini. Dan seterusnya akhirnya ditemukanlah luas permukaan balok. Jadi luas permukaan balok sama dengan 2 kali apa nih? Panjang kali lebar. 2 Panjang kali lebar. Adit pakai LP saja, jangan panjang kali lebar. Karena panjang L ini LT. LT ini PT ya, PT ya. Jadi 2 kali PL ditambah
LT ditambah PT. Nah, sekarang dari rumus luas permukaan balok ini kita bisa menurunkan luas permukaan kubus. Nah, jadi informasinya kubus itu kan merupakan balok, ya enggak? Setiap kubus kan pasti balok kan? Ya enggak? Ya. Nah, kapan suatu kubus menjadi balok? Kapan kubus bisa menjadi balok? Apabila sisinya sama panjang. Harus Salah satu pasang gimana? Kapan kapan balok menjadi kubus? Apabila sisi-sisinya kubus tadi sisi-sisinya sama panjang. sisi-sisinya sama panjang. Sisi dari kubus berbentuk apa sih? Bidang kan? Sisi dari bangun ruang itu kan bidang. Kalau bidang ukurannya kan bukan panjang kan? Semua rusuknya sama panjang. Ya, boleh. Nah, kubus akan menjadi, balok akan menjadi kubus kalau semua rusuknya sama panjang. Nah, itu tepat. Atau keenam sisinya kongruen, berbentuk persegi. Karena keenam sisinya kongruen dan berbentuk persegi, maka rusuk-rusuknya sama panjang. Itu akibatnya. Atau karena rusuknya sama panjang, maka sisi-sisinya atau keenam sisinya kongruen. Nah, kubus merupakan balok istimewa karena ke-12 rusuk balok memiliki titik-titik yang sama. Isinya apa titik-titik ini jawabannya? Ukuran, ya kan? Ke-12 rusuk balok memiliki ukuran yang sama panjang, maka dikatakan kubus merupakan balok istimewa. Atau ke-12 rusuk balok ya, memiliki ukuran yang sama. Misalkan panjang rusuk kubus kita misalkan S, maka P sama dengan apa tadi? P sama dengan apa? S. Kan semua rusuk sama dengan S, sama dengan apa lagi? Tadi kalau di balok kan ada P, LT, ya kan? Nah, di sini P sama dengan L, sama dengan T, sama dengan S. Nah, dan seluruhnya diisikan di sini. Nah, di sini kan pertanyaannya nggak terbuka kan? Tadi ada tuntunannya seperti ini. Nah, ini sesuai dengan proses berpikirnya anak-anak SMP kelas 8. Jadi proses berpikirnya atau sesuai dengan intelektualnya siswa kelas 8. Oke. Nah, kalau sudah ketemu, tadi kan di depan ada di awal itu kan ada informasi pendukungnya adalah ada si Doraemon kan, Doraemon yang ingin memberikan kado pada Nobita. Kita jawab lagi. Nah, teman-teman sudah menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Sekarang teman-teman dapat membantu Doraemon untuk menghitung kertas karton yang dibutuhkan Doraemon. Nah, disiapkan jawabannya di sini. Jadi luas permukaan kubusnya, jadi panjang rusuknya, kan Doraemon menginginkan 20 cm. Kemudian luas permukaan baloknya, tadi ukurannya juga sudah ada, silakan di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan penilaiannya adalah soal ini. Nah, penilaian soal ini ada soal untuk menilai apa betul dia sudah bisa memahami tujuan pembelajaran, ya, atau untuk melihat, untuk mengecek apakah betul tujuan pembelajaran sudah tercapai. Gitu. Baik, ini contohnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Sebut nama dan kelompoknya. Nama saya Syarif dari kelompok 4. Berdasarkan contoh yang sudah dijelaskan, saya ingin bertanya dari pengertian LKPD yang sudah dijelaskan tadi bahwa merupakan kumpulan kertas yang berisi dengan ringkasan materi. Nah, apakah di contoh ini tidak ada ringkasan materi yang disampaikan? Ringkasan kan ada beberapa pengertian kan tadi.
baca ya, di ringkasan. Nah, ringkasannya di sini ini tadi hanya ada. Nah, ini bullet ringkasan itu bisa juga ditanyakan. Terus merupakan kalau istimewa karena apa? Yang itu ya. Oke. Kemudian jadi di sini menemukan konsep. Jadi ringkasan materinya tidak dituliskan tidak apa-apa. Karena bentuk-bentuk LKPD kan macam-macam kan tadi. Bentuk-bentuk LKPD kan macam-macam. Nah, itu jadi tidak harus ringkasan materinya semua diberikan materi. Kalau ringkasan materi nanti informatif lagi. Tidak mengajak siswa untuk mengerjakan apa gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini ya begitu ya. Nah, ini juga ini kalau ini ada balok dibuka menjadi jaring-jaring seperti ini. Nah, kita tanyakan, ya kan? Nah, dari sini. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ini kelompok 1 sudah pada ada. Irfan ada enggak? Irfan Mulyadi. Irfan? Jawaban? Irfan, Lastriani. Ada enggak Lastriani? Zaini Febrian? Baik, ada lagi yang bertanya selain Syarif berkaitan dengan contoh LKPD? Saya, Bu. Silakan, siapa yang bertanya, kelompok berapa? Baik, terima kasih, Bu. Saya Jihan Fahira dari kelompok 4. Ya, silakan. Maaf, Bu, sebelumnya tadi agak macet, jadi penjelasannya saya kurang nangkep. Untuk yang LKS Niki, Bu, materi misalnya kita ambil materi program linier misalnya, Bu, jadinya cakupan materi yang dalam program linier itu semuanya harus terangkum dalam LKPD yang kita buat, Bu, atau bagaimana? Coba nanti dibaca lagi bahan tayang LKPD, dibaca baik-baik, kemudian contohnya juga dipelajari baik-baik, kemudian bentuk. Nah, oke. Jadi apakah harus semua dibuatkan atau tidak? Dan nanti di pembagian materinya juga ada penjelasan lagi. Ya. Jadi Ibu, mohon maaf Ibu nggak ngejawab karena di bahan tayang sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita jelaskan serinci mungkin. Tadi contoh juga sudah ada. Jadi nanti dari membaca itu simpulkan sendiri apakah harus kalau misalnya ambil program linear atau semua materi itu akan dibuatkan LKPD atau bagaimana, ya gitu ya. Ya, Bu, berarti harus ya, disesuaikan juga sama alokasi waktunya, Bu, ya? Iya, alokasi waktu itu juga harus alokasi waktu itu adalah alokasi waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Dan Ibu sarankan atau kami tim sarankan tidak lebih dari 30 menit. Karena kalau lama-lama siswanya bosan, nggak dikerjakan, akhirnya nggak mendapat apa-apa. Ya, maksimal 30 menit mengerjakan satu set LKPD. Gitu. Ya, baik. Ada lagi yang bertanya? Jadi untuk semuanya sebelum membuat sebelum diskusi dengan kelompok, masing-masing anggota kelompok membaca dengan baik, mencermati dengan baik bahan tayang untuk penyusunan LKPD dan contoh LKPD yang kami paparkan supaya nanti tidak banyak revisi atau begitu sekali membuat usah langsung bagus, nah gitu kan. Tim akan senang. Oh, ini kelompok ini sudah langsung bagus. Oke. Sudah ada penjelasannya semua di situ. Juga mungkin Miss Ratih biasanya merekam waktu kita pertemuan ini direkam, mungkin rekamannya bisa didengarkan lah. Baik Bu, ini direkam nanti akan diupload di daring juga. Ya, ya silakan didengarkan rekamannya ya. Gitu. Baik, ada lagi yang bertanya?
Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu stop. Kita beranjak ke agenda yang terakhir, yaitu pemilihan materi pokok yang sebagian konsepnya atau salah satu konsep atau prinsipnya akan dibuatkan LKPD sebagai tugas yang keempat. Ya, sekali lagi saya ulang, pemilihan materi pokok ya, yang salah satu konsep atau prinsip yang ada pada materi tersebut akan dibuatkan LKPD sebagai tugas yang keempat ini. Oke. Baik, sudah terlihat ya. Kelompok 3 segitiga, Bu. Oh, kelompok 3 segitiga. Sebentar, segitiga. Konak himpunan. Nah, 7 aritmatika sosial. Aritmatika, Bu. Kelompok 3 Kelompok 10 aritmatika, Bu. nah, ini tadi himpunan Kelompok 1 bilangan bulan. Ini bentuk aljabar kelompok berapa? Kelompok 8 bilangan pecahan. Oke. Kelompok 4 bilangan Kelompok 7 penyajian data, Bu. Kelompok berapa? 7 penyajian data. Ayo nih, mari Bu. kelompok 4, Bu. 7. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 bilangan bulan. Dan ini kelompok 1 sudah dipilih kelompok 1. Kelompok 5 garis dan sudut. Bandingan dah, Bu. Perbandingan kelompok berapa? Kelompok 5? Kelompok 4 ya, kelompok 4. Buat sudut. Kelompok 5 garis dan sudut. Garis dan sudut. Ini kelompok 5 atau kelompok 2? Oke. Nah, semua sudah kebagian. Jadi kelompok 1 bilangan bulat, kelompok 2 bentuk aljabar, kelompok 3 segitiga, kelompok 4 perbandingan, kelompok 5 garis dan sudut, kelompok 6 himpunan, kelompok 7 penyajian data, kelompok 8 bilangan pecahan, kelompok 9 persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan kelompok 10 aritmatika sosial. Jadi Anda pilih salah satu konsep atau prinsip yang ada pada materi-materi pokok ini supaya lebih jelas lagi. Nanti sebelum diupload oleh administratif di daring, ini Ibu akan mengupdate kompetensi dasarnya. Mungkin bisa dilihat di daringnya ini baru besok mungkin ya.